Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rishad Ibrahim Faisal, NPM 18108, akan menjelaskan presentasi tentang proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan Pemberian Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu alasan mengangkat judul. Alasan mengangkat judul tersebut yaitu karena terdapat beberapa masalah yang ada pada PT Mayora Indah Tbk. Maka dari itu, peneliti ingin mengangkat judul tersebut guna untuk meneliti permasalahan yang ada dalam PT tersebut. Selain itu, peneliti juga minat dan tertarik untuk meneliti di PT Mayora Indah Tbk, serta ingin mengetahui apa pengaruh motivasi kerja dan pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. Fenomena masalahnya adalah yaitu PT Mayora Indah Tbk turunnya jumlah karyawan dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 2018 ke 2019 yang berawalnya dari 14.000 menjadi 12.416, atau berkurangnya jumlah karyawan dari tahun sebelumnya sebanyak 1.692 orang atau 1.692 karyawan. Hal tersebut dikarenakan akibat pengurangannya yang sejalan dengan penurunan volume penjualan perseroan. Juga selain itu, kurangnya perhatian pemimpin dalam perusahaan untuk memotivasi kinerja karyawan. Selanjutnya, jurnal pendukung yang terdapat pada proposal penelitian saya yaitu 4 jurnal pendukung. Yang pertama, Taufik Ismail Stompul dari Tri Langgang Ratnasari tahun 2019 halaman 400 yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Takamori Indonesia Batam. Yang kedua, Panca Heri Susanto dan Eni Arianto tahun 2018, judulnya yaitu Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Fluid Indonesia. 3. Lina Hidayatul Nafiah 2019 yang berjudul Pengaruh Religiositas, Motivasi Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di BMT Pahlawan Tulungagung. 4. Muhammad Hasim Asyari Cariah Subianto 2019 Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Sumekar Sumenep. Yaitu selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Di antaranya, menurut Siagian tahun 2002, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama, kompensasi, yang kedua, lingkungan kerja, yang ketiga, budaya organisasi, yang keempat, kepemimpinan, yang kelima, motivasi kerja. Bab 1 pendahuluan. Aspek-aspeknya yang terdapat pada bab 1 yaitu yang pertama, latar belakang. Latar belakang sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang paling berpengaruh besar dalam perusahaan. Karyawan juga merupakan sumber daya yang paling penting bagi perusahaan karena memiliki bakat, tenaga, dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Pada kinerja karyawan menjadi salah satu masalah yang seringkali umum dibicarakan pada ruang lingkup perusahaan yang mengakibatkan penurunan proses produksi maupun semangat untuk berinovatif untuk mengembangkan suatu produk baru di perusahaan tersebut. Motivasi menjadi hal yang penting bagi karyawan. Karyawan yang termotivasi akan merasa lebih bahagia, sehat, dan absensi juga keterlibatan karyawan. Yang keduanya aspeknya itu adalah perumusan masalah. Perumusan masalah yang terdapat pada proposal penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh motivasi kerja dan pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk.
Yang ketiga, bagaimana pengaruh motivasi kerja dan pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Aspek dalam tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan pemberian kompensasi terhadap PT Mayora Indah Tbk. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama bagi penulis agar dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai pengaruh motivasi kerja dan pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua, bagi perusahaan. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait dengan kinerja karyawan pada PT Mayora Indah Tbk. Yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan agar dapat memperluas wawasan untuk penelitian selanjutnya. Bab 2, tinjauan pustaka. Aspek-aspek yang terdapat pada bab 2 yang pertama yaitu kajian teori. Dan di dalam kajian teori terdapat variabel dependen atau disebut dengan variabel Y dan juga variabel independen yang disebut dengan variabel X. Variabel dependen pada penelitian tersebut yaitu kinerja karyawan. PT Mayora Indah Tbk juga menerapkan kedisiplinan terhadap kinerja karyawan untuk lebih bisa mengembangkan ide-ide untuk membangun perusahaan. Dan manajer memberikan peluang terhadap karyawan yang memiliki skill, juga terus memberikan motivasi lebih terhadap karyawan-karyawan lainnya dalam perusahaan. Di samping itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu kompensasi, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, dan motivasi kerja. Indikator yang terdapat pada variabel dependen yaitu ruang lingkup perusahaan yang mengakibatkan penurunan proses produksi maupun semangat untuk berinovatif dan mengembangkan suatu produk baru di Indonesia. Motivasi menjadi hal yang lebih penting bagi karyawan. Karyawan yang termotivasi akan lebih bahagia, sehat, dan ingin datang untuk bekerja. Yang kedua, variabel independen atau disebut dengan variabel X. Variabel X1 yang pertama yaitu pengaruh motivasi kerja. Menurut Wexley dan Yuki dalam ASAD 2002, motivasi berarti pemberian atau penimbulan motif dan hal atau keadaan yang menimbulkan motivasi kerja. Motivasi kerja yaitu menimbulkan semangat atau dorongan kerja di mana kuat atau lemahnya motivasi kerja seseorang karyawan ikut adil dalam menentukan besar kecilnya prestasi yang dicapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara 2009-93 dalam Bayu Fadilah yaitu tanggung jawab pribadi yang tinggi terhadap pekerjaan dan prestasi kerja melakukan suatu atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya, juga peluang untuk maju, keinginan mendapatkan upah yang lebih tinggi pada biasanya. Variabel independen X2-nya yaitu pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi dalam suatu perusahaan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penghargaan yang diberikan pada karyawan. Sebagai ganti dari pelaksanaan tugas organisasi, pemberian kompensasi dapat berupa finansial langsung maupun penghargaan non-finansial atau tidak langsung. Contoh non-finansial adalah tunjangan cuti, hari besar atau hari raya, dan berbagai macam asuransi. Yang finansial disebut dengan langsung yaitu upah, gaji, bonus, komisi, dan lain-lainnya. Indikator pemberian kompensasi menurut Hasibuan 2012 halaman 86 mengemukakan secara umum indikator kompensasi yaitu gaji merupakan uang yang diberikan
setiap bulan kepada karyawan sebagai balas jasa atau kontribusinya. Upah imbalan yang diberikan secara langsung kepada karyawan yang didasarkan pada jam kerja. Sedangkan menurut Shimamura 2004, indikator untuk mengukur kompensasi karyawan diantaranya yaitu upah dan gaji insentif, tunjangan dan fasilitas. Penelitian terdahulu. Contoh penelitian terdahulu yang pertama Taufik Ismail Sitompul dan Tri Langgeng Ratnasari pada tahun 2019. Judul penelitiannya yaitu Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Takamori Indah Batam. Tabel variabel pengaruh kepemimpinan: X1 motivasi kerja, X2 kompensasi, X3 kinerja karyawan, yaitu variabel Y. Hasil penelitian secara simultan berdasarkan hasil uji F memperlihatkan bahwa pengaruh secara bersama-sama dari seluruh variabel independen, kepemimpinan, motivasi kerja, dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Perbedaannya yaitu terletak pada penggunaan variabel X. Di penelitian terdahulu terdapat 4 variabel, sedangkan di penelitian dan penulis hanya 2 variabel saja. Persamaannya terdapat pada variabel Y, dan juga penelitian terdahulu terdapat pada variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Hubungan antara variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi dorongan atau semangat kerja dari orang lain terhadap karyawan, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan dalam mencapai prestasinya. Pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan, semakin meningkat kinerja karyawan, maka semakin besar juga kompensasi yang didapatkan atau yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, baik berupa kompensasi finansial maupun kompensasi non-finansial. Begitu juga sebaliknya. Kerangka konseptual pengaruh motivasi kerja dan pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk, yang terdapat pada X1-nya motivasi kerja, X2-nya kompensasi, dan variabel Y-nya kinerja karyawan. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis 1, diduga bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk selama periode 2017 sampai 2019. Hipotesis 2, diduga bahwa pemberian kompensasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk selama periode 2017 sampai dengan 2019. Hipotesis 3, diduga bahwa motivasi kerja dan pemberian kompensasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk selama periode 2017 sampai dengan 2019. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu menurut Sugiono tahun 2016 halaman 55. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT Mayora Indah Tbk. Waktu penelitian ini kurang berlangsung selama 2 bulan, mulai dari bulan November sampai Januari 2021. Yang selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian yang telah saya sebutkan tadi terdapat 2 variabel. Yang pertama yaitu variabel dependen atau disebut dengan variabel Y, adalah kinerja karyawan. Hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan pada karyawan PT Mayora Indah Tbk. Kinerja dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang diadopsi dari indikator. Terdapat variabel dependen yaitu yang pertama kualitas. Kualitas hasil aktivitas yang dilakukan sangat memuaskan dan memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. Yang kedua, kuantitas.
Kuantitas jumlah yang pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus, aktivitas yang diselesaikan. Yang ketiga, kecepatan waktu. Kecepatan waktu tingkat penyelesaian pekerjaan pada waktu awal yang diinginkan, dan bagaimana karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Yang selanjutnya yaitu variabel independen. Variabel independen yang terdapat pada proposal penelitian yaitu motivasi kerja. Pengaruh motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja, di mana kuat atau lemahnya motivasi kerja seseorang karyawan ikut andil dalam menentukan besar kecilnya prestasi yang dicapai. Sedangkan menurut P. Siagian tahun 2008 halaman 138, motivasi kerja yaitu mengakibatkan atau daya pendorongan seorang karyawan mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam membentuk keahlian dan keterampilan tenaga dan waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan menunaikan kewajiban dalam rangkaian pencapaian tujuan dan berbagai sarana perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, variabel independen yaitu X2-nya pemberian kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai ganti dari pelaksanaan tugas organisasional. Pemberian kompensasi dapat berupa finansial maupun non-finansial. Contoh finansialnya yaitu upah, gaji, bonus, komisi, dan lain-lain. Dan juga non-finansial adalah tunjangan cuti, tunjangan hari besar, hari raya, dan berbagai macam asuransi. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono tahun 2018 halaman 130 menjelaskan bahwa populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, yaitu sampel. Selanjutnya, menentukan Nanas, Sudjana, dan Ibrahim tahun 2004 halaman 85 menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Pengambilan sampel bertujuan untuk memperoleh informasi dari kelompok secara spesifik. Dalam pengambilan sampel ini terbatas pada responden tertentu. Langkah-langkah purposive sampling dalam menerapkan teknik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan apakah tujuan penelitian mewajibkan adanya kriteria tertentu pada sampel agar tidak terjadi bias. Yang kedua, tentukan kriteria-kriterianya. Yang ketiga, tunjukkan populasi berdasarkan studi pendahuluan yang teliti. Yang keempat, tentukan jumlah minimal sampel yang akan dijadikan subjek penelitian serta memenuhi kriterianya. Yang selanjutnya yaitu sampling acak sederhana atau disebut dengan simple random sampling. Simple random sampling yaitu metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu, sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Itu menurut Kerlinger 2006 halaman 188. Sedangkan simple random sampling secara umumnya adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2014 halaman 224, data kualitatif adalah data yang tidak menggunakan angka atau numerik dan penelitian datanya lebih bersifat seni, kurang terpola. Dan data yang dihasilkan dari penelitian ini pun lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Menurut Sugiono tahun 2016 halaman 225, data primer yaitu merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder
adalah sumber data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur atau disebut buku-buku serta dokumen. Menurut Sugiono tahun 2012 halaman 141. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, kuesioner metode dengan cara membuat suatu daftar dengan tujuan mendapatkan data yang diinginkan. Data yang diinginkan atau disebut dengan dokumentasi, metode yang digunakan untuk mendapatkan referensi yang bersumber pada tulisan, buku, majalah, atau dokumen yang lain. Berhubungan dengan penelitian ini, studi pustaka pencarian informasi, data-data dari literatur. Yaitu selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen pada penelitian ini berupa kuesioner di mana terdapat 3 variabel, yaitu motivasi kerja, pemberian kompensasi, dan kinerja karyawan. Yang selanjutnya yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Menurut Sugiono tahun 2014 halaman 89, validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan dari butir-butir atau konstruk pernyataan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruktur. Yang selanjutnya, tingkat capaian responden. Untuk mengetahui masing-masing kategori jawaban dari setiap deskriptif variabel, maka dapat dihitung tingkat capaian respondennya atau TCR dengan menggunakan rumus sebagai berikut. TCR sama dengan RS per N kali 100%. Yang 3.10-nya adalah teknik analisis data. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam uji klasik terbagi atas 1. Uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Yang selanjutnya, uji regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen yaitu atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Analisis linear berganda dilakukan dengan cara yaitu uji koefisien determinasi, yang kedua uji T, yang ketiga uji F. Baiklah, terima kasih. Semoga bisa jadi referensi dalam membuat proposal penelitian yang baik. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.